Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur ke atas nikmat yang Allah berikan terhadap kita, nikmat keimanan dan keislaman kita, sehinggalah ke hari ini kita masih diberikan kenikmatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah yang wajib ataupun ibadah yang berbentuk sunnah. Alhamdulillah, sehingga ke hari ini kita masih diberikan kenikmatan dalam menjalankan segala apa yang Allah perintahkan. Dan yang keduanya, salawat beserta salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi di bulan Rabiul Awal ini dan juga di hari ini, yang mana kita ketahui di hari ini adalah apa? 12 Rabiul Awal, yang pada kebanyakan orang kita yakini adalah hari kelahiran baginda Rasulullah SAW. Maka sudah sewajarnya kita selaku umatnya Nabi Muhammad SAW agar senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah SAW. Karena mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat ke atas Rasulullah SAW, kita diberikan kemudahan dalam menjalankan syariat yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan juga mudah-mudahan dengan kita bersolawat, cinta kita terhadap Rasulullah SAW semakin kuat. Baiklah tuan-tuan jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan mengenai perihal ilmu. Bahwasannya apa? Innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Bahwasannya sesungguhnya malaikat merendahkan sayapnya bagi orang-orang yang mencari ilmu, karena bersenang hati melihat kerjanya. Jadi tuan-tuan jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berada di majlis-majlis ilmu, maka ketika itu juga kita dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pada setiap kali majlis ilmu, Allah menurunkan 40 malaikat rahmat. Karena bukan hanya Allah sahaja yang menyukai akan majlis-majlis ilmu, akan tetapi juga para malaikat pun sangat menyukai. Maka ketika kita duduk berada di majlis ilmu, insya Allah rahmat Allah itu teramat dekat dengan kita. Karena apa? Malaikat rahmat pun pada hakikatnya hadir juga bersama kita ketika kita menghadiri majlis-majlis ilmu. Inilah diantaranya diberi keutamaan kepada orang yang senantiasa menuntut ilmu. Terus lagi apa? La antau dua fatata'allama baban minal ilmi khairu min antusalliya mi'ata rak'atin. Jadi sesungguhnya bila Anda berangkat pagi-pagi untuk mempelajari satu bab ilmu, lebih baik daripada Anda bersolat 100 rakaat. Dibandingannya tuan-tuan, kita pagi hari rela pergi di pagi hari untuk mengejar ataupun menuntut ilmu. Maka tuan-tuan, ganjarannya itu lebih besar ketika kita melaksanakan 100 sholat rakaat. 100 rakaat kita laksanakan sholat, maka lebih baik pahalanya yaitu ketika kita mempelajari satu bab ilmu sahaja. Jadi begitu besar. Maka pantas di awal lagi juga Allah memberikan keistimewaan bagi seseorang yang menuntut ilmu, Allah akan angkat darjatnya. Itu ke tempat yang paling tinggi. Inilah Allah memberikan tempat bagi orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dan alhamdulillah di Masjid Merata Singapura alhamdulillah banyak juga yang mengadakan kuliah subuh khususnya di akhir bulan ataupun di ujung
di ujung minggu. Maka ketika kita mempunyai luang, maka hadirkanlah diri kita untuk menghadiri majelis ilmu tersebut. Karena apa? Yaitu tadi ya, dibandingkan dengan kita melaksanakan 100 rakaat sholat, maka apa lebih besar pahalanya ketika kita menghadiri ilmu, mempelajari ilmu dengan satu bab sahaja. Ini teman-teman ya. Teruskan lagi, berkata Abu Darda, orang yang berpendapat bahwa pergi mencari ilmu bukanlah termasuk jihad adalah kurang sempurna pertimbangan akalnya. Padahal apa? Abu Darda membantah ada sesetengah orang bahwasanya menuntut ilmu itu adalah bukan bagian daripada jihad. Akan tetapi itu apa? Abu Darda mengatakan apabila orang itu mengatakan menuntut ilmu itu bukan bagian dari jihad, maka orang itu adalah kurang akalnya. Maka sesungguhnya orang yang menuntut ilmu juga dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, maka boleh dikategorikan dengan fi sabilillah ya, itu. Terus lagi adapun keutamaan mengajar dan menurut ayat Al-Qur'an, wa idza akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab litubayyinunnahu lin-nasi wa la taqtumunah. Yang bermaksudnya apa? Ingatlah ketika Allah mengambil janji dari ahli kitab supaya diterangkannya kepada manusia dan tidak disembunyikannya. Maka Tuhan, ketika kita sudah menuntut ilmu, mendapatkan ilmu dan sudah banyak mengetahui tentang perihal ilmu, maka ada kewajiban bagi kita untuk menyampaikan kepada orang ramai. Maka jangan sampai ilmu itu hanya untuk diri kita sahaja. Akan tetapi ada kewajiban untuk kita menyampaikan ketika kita sudah mengetahui ilmunya, teman-teman. Kenapa? Ini adalah juga merupakan perintah Allah. Yaitu tadi, ketika kamu sudah mengetahui hukum, maka sampaikanlah kepada orang ramai agar orang ramai mengetahui perkara yang sebenar. Karena itu tadi, ilmu adalah ilmu adalah cahaya kebenaran yang tidak pernah menunjukkan kepada kemaksiatan. Insya Allah ketika kita diberikan kesadaran untuk menyampaikan sesuatu ilmu yang benar, insya Allah kemaksiatan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah kita, di lingkungan kita tidak akan pernah terjadi. Karena apabila masyarakat itu sudah dibekali dengan ilmu yang benar. Mungkin ini sahaja teman-teman di kesempatan yang berbahagia ini yang saya boleh kongsikan. Mudah-mudahan insya Allah kita akan teruskan di hari-hari yang akan datang perkongsian ilmu ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf apabila ada kekhilafan daripada apa yang saya sampaikan. Wallahi itu datangnya daripada saya pribadi, namun apapun yang saya sampaikan itu benar, wallahi itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang maha benar. Sekali lagi saya ingin mengingatkan khususnya untuk diri pribadi saya ya, di bulan ataupun di hari kelahiran Rasulullah SAW ini senantiasalah kita memperbanyak sholawat ke atas Rasulullah SAW, dan juga jangan lupa tanamkan, ajarkan kepada anak-anak kita mengenai tentang sejarah Rasulullah SAW, agar ianya anak-anak kita juga kenal siapa itu Nabi Muhammad SAW. Ajarkan kepada anak-anak kita tentang sholawat, agar anak-anak kita juga bisa boleh mengucapkan sholawat ke atas Rasulullah SAW. Ajarkan. Jangan tidak diajarkan ketika kita mengetahui keutamaan kita sholawat ke atas Rasulullah SAW. Mudah-mudahan teman-teman, dengan kita memberikan pemahaman kepada anak kita, keluarga kita tentang sejarah arti Nabi Muhammad SAW, ya, anak-anak kita diberikan kecintaan terhadap Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad menjadi ikon dalam kehidupan anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, ya, dan juga masyarakat kita pada umumnya, sehingga kita semua
bertingkah laku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswatun hasanah untuk panutan untuk berbuat kebaikan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka sesiapa yang di dalam dirinya nih, di dalam diri kita sudah ada kecintaan terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insya Allah perilaku kita, ucapan kita akan senantiasa mengikut apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahaja yang boleh saya ingatkan, khususnya untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk tuan-tuan jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.